نفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم الى احد المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه واولاده وذريته والتابعين وتابع التابعين يوم الدين ثم الى روح سيدنا المهاجر الى من عيسى ثم الى سيدنا المقدم محمد بن علي وعلى اله وصحبه ورحمه ثم إلى رحم العلماء بحامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى رحمك المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رحم الإسحاق وقوس العباد بالبلاد حبيب عبد الله بن عبد الأحد البعلوي ثم إلى رئيس سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وخليفة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ عبد الصمد ألف البني ثم إلى روح الشيخ محمد قصر الأنوار بن إسماعيل ثم إلى روح الشيخ محمد شعرني عارف ثم إلى روح شيخ محمد شروان عبد الماجد ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا أجمعين صلى على شيخنا وربنا شيخ محمد سيني بالأمدوغان ولا شيخ محمد سكري بالأسماء مسابا بذاته وأصول وفروعه أن الله لك شم الرحمة المغفرة ويدع علينا وعلى أولادنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم ونفاتهم وأن الله أن ترزقنا وإيام التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وعلما نافعا ورزقا مقبولا وأن تجعلنا ويمن عبادك الصالحين على هدي النيات ولكل نية صالحة وعلى من وفي سلامنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفرني ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع في الدارين آمين.
Alhamdulillah wa syukur kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan melimpahkan rahmat, taufik hidayah, inayah serta pertolongannya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul duduk di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir, di dalam majlis salawat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di dalam majlis kebaikan, di dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmat itu mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan-urusan kita baik urusan dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah, dimurahkan rizki yang halal, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita, ikutan kita, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya baik di dunia, di alam barzah dan di akhirat, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dimudahkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah untuk selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan memperbanyak salawat kepadanya. Dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Kemudian selanjutnya salah satu atau daripada rukun-rukun salat kemarin adalah membaca Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah termasuk daripada rukun salat yang apabila kita ketinggalan atau meninggalkan tidak membaca Fatihah, maka kuranglah salatnya, rusaklah rukun salatnya. Apabila rusak rukun salatnya, maka tidak sah salatnya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui di sini adalah tentang daripada penjelasan tentang daripada Fatihah. Di antara syarat-syaratnya kita membaca Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini adalah termasuk surah yang istimewa di dalam Al-Quran. Disebutkan bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah a'zamu suratin fil Quran, sebesar-besar surah di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Fatihah itu adalah termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah As-Sab'ul Masani. Artinya apa? As-Sab'u itu 7. Karena apa? Karena ayat daripada Fatihah itu adalah 7 ayat. Al-Masani artinya yang diulang-ulang. Jadi kenapa? Karena membaca Al-Fatihah itu selalu diulang-ulang di dalam sembahyang setiap rakaat, baik sembahyang jahar yang keras, yang nyaring, atau sembahyang yang pelan, maka wajib membaca Al-Fatihah. Dan juga kita di mana-mana kita memulai sesuatu membaca Al-Fatihah.
menyudahi sesuatu, terkadang kita setelah berdoa disudahi dengan Al-Fatihah. Kenapa? Karena adalah Al-Fatihah itu diantaranya kelebihan daripada Al-Fatihah itu adalah segala akan mengabulkan segala hajat kita. Kata Rasulullah, Al-Fatihah lima quri'at lah. Bermula surah Al-Fatihah tergantung niat orang yang membacanya. Kalau niatan kita mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Segala hajat kita ditunaikan oleh Allah, insya Allah dengan berkat surah Al-Fatihah akan ditunaikan oleh Allah. Kalau kita memulai sesuatu, mudah-mudahan sesuatu yang kita mulai itu mendapat keberkahan, dimudahkan oleh Allah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Makanya di kalangan kita setiap memulai sesuatu dimulai dengan membaca Al-Fatihah. Nah, di antara kelebihan surah Al-Fatihah itu adalah obat daripada segala penyakit, baik penyakit zahir ataupun penyakit hati. Dengan membaca Al-Fatihah, insya Allah akan terobati hati kita. Penyakit yang ada pada diri kita insya Allah akan sembuh dengan berkat surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu mendapatkan orang yang selalu membaca surah Al-Fatihah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ada yang mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan juga orang yang selalu utamanya setiap selesai sembahyang membaca surah Al-Fatihah akan dilancarkan rizkinya dan dimudahkan urusannya. Itu surah Al-Fatihah luar biasa. Di samping surah Al-Fatihah ini adalah kewajiban kita, diwajibkan ketika kita melaksanakan sholat. Dan surah Al-Fatihah ini wahiyya wa ayatul kursi, dan surah Al-Fatihah ini diturunkan dan ayatul kursi itu min kanzin tahtal arsy, daripada perbendaharaan di bawah aras. Dan juga tak kalah pentingnya adalah membaca surah ayatul kursi. Kemudian kita kembali syarat-syaratnya. Syarat orang yang membaca Fatihah utamanya adalah di dalam sembahyang, satu, memperdengarkan akan dirinya jika ia baik pendengaran dan tidak ada suara gemuruh atau suara gaduh. Nah, artinya dalam keadaan normal. Apabila kita sembahyang di dalam keadaan normal, pendengaran kita normal, keadaan di sekitar kita normal, maka wajib kita mendengar bacaan kita. Karena ada yang penting di hati membaca, sampai-sampai lidah pun tidak bergerak. Ketika dia sembahyang lidahnya tidak bergerak. Waktu takbir, waktu membaca Al-Fatihah tidak bergerak. Cukup di hati. Nah, ini anggapan yang seperti ini tidak tepat. Karena di dalam sembahyang itu ada yang namanya rukun qauli, artinya wajib dibaca. Wajib dibaca itu seperti Fatihah, wajib mendengar bacaan kita. Namun sampai orang di samping mendengar itu nyaring ngarannya. Kita sendiri mendengar. Paling tidak adalah lidah kita ada bergerak ketika kita membaca. Itu yang pertama. Nah, asalkan dalam keadaan normal. Namun memang orang tuli dahulu
Yang kedua syaratnya tertib, artinya beraturan menurut susunan yang telah dikenal. Jadi aturannya jangan dirubah-rubah, yang mana yaitu mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, aturan yang ada di dalam Al-Quran wajib tertib. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Nah, ngarannya kada tertib. Nah, harus tertib. Yang ketiga muwalat. Apa arti muwalat? Artinya tidak ada perceraian yang lama antara ayat-ayat Fatihah. Jangan sampai ada berhenti yang lama di antara ayat yang satu di antara ayat-ayat Fatihah. Boleh berhenti hanya sekedar satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diam. Ar-Rahmanirrahim. Nah, ngarannya itu terputus tidak mualat. Nah, maka kurang syaratnya. Apabila kurang syaratnya berarti tidak terima bacaan Fatihahnya. Nah, kecuali ada pengecualiannya adalah mengaminkan si imam. Misalnya kita imam baca setelah separuh imam baca Fatihah, kita mulai baca Fatihah. Imam hanya separuh, kita sudah memulai baca Fatihah. Setelah kita sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah waladhdallin, boleh kita mengaminkan amin, lalu kita sambung kembali bacaan Fatihahnya. Itu boleh. Nah, tapi kalau tidak ada sesuatu maka tidak boleh berhenti yang lama antara ayat-ayat Fatihah. Yang keempat, memelihara atau menjaga huruf-hurufnya. Huruf-huruf di dalam Al-Fatihah wajib dipelihara. Makanya wajib belajar. Kalau memang sudah belajar tidak sempurna juga, maka itu bukan ketaksiran kita. Tapi kalau tidak belajar berarti kita taksir. Hurufnya yang mana huruf H, yang mana huruf Ro, yang mana huruf Lam. Kalau lam mati seperti apa kita membaca? Lam mati itu ada yang membaca tak ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, alham. Aturan alhamdulillah. Ini alham bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan hirab. Jangan harus berat. Rabbil ra-nya. Nah, memelihara huruf-hurufnya dan tasdidnya. Artinya sabdu di dalam Al-Quran harus di surah Al-Fatihah. Utamanya ketika kita di dalam sembahyang membaca Fatihah, di dalam sembahyang wajib dipelihara, jangan ditinggal sabdunya. Sabdu itu adalah tanda baca. Kalau ada sabdu berarti itu sama dengan dua huruf, yang satu berbaris sukun dan yang kedua berbaris hidup atau fathah atau kasrah. Nah, itu harus jangan sampai ditinggal. Nah, seperti Rabbil. Nah, itu berarti ada sabdunya.
Iyyaka na'budu wa nah, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hilang sabdunya, tertinggal ngarannya. Nah, maka wajib dipelihara, makanya wajib belajar. Nah, jangan malu, aku ini bujurkan namun datangi cari guru siapakah? Nah, guru coba akan bang dengarkan bacaan Fatihah, aku ini bujur kah sudah? Cari kalau binian ibu-ibu cari ustadzah banyak aja kori-kori, koriah coba. Orang bahari belajar Fatihah ini bisa sebulan belum tuntung lagi baca Al-Fatihahnya. Datangi cabai guru siapakah? Banyak aja kori nang lamun supan guru lakian cari nang binian ustadzah banyaknya. Bacaan Fatihah ini bujur kah sudah kah? Belum kah? Maka ini wajib bacaannya. Jadi wajib memelihara hurufnya, wajib memelihara tasdidnya. Berapa tasdidnya, Bu? Di dalam surah Al-Fatihah itu ada tasdidnya berapa yuk? Pernah kamu hitung Ibian? Tidak pernah. Tasdid atau tasdid di dalam Al-Fatihah itu ada 14 biji. Ada 14. Bismillahirrahmanirrahim. 3 sudah tasdidnya. Nah, semuanya itu sampai waladhdallin itu 14 tasdid. Itu wajib dipelihara, wajib jaga. Yang mana yang bertasdid, yang mana yang tidak bertasdid. Itu yang kapan itu termasuk syarat memelihara hurufnya yang mana fa, yang mana ba, nah harus dibedakan. Mana dal, mana zal, nah itu mana zai, nah itu wajib dibedakan. Kemudian yang kelima, jangan ada salah baris yang merubah makna. Jangan sampai merubah baris sampai merubah akan maknanya, karena bahasa Arab itu apabila terubah barisnya bisa merubah akan maknanya. Itu telah kekayaan daripada bahasa Arab. Sedikit aja dirubah lalu terubah maknanya. Apabila berubah maknanya maka berubah juga tujuan dan maksudnya. Misalnya ada habbatun sauda. Ada habbatun sauda. Lalu tertambah tambah titiknya 1 jadi hayyatun sauda. Ada di menang yang hurufnya seperti itu tidak bertambah tapi barisnya yang berubah, antara laban, labin. Namun dibaca laban kawa diminum, kalau dibaca labin kada kawa diminum, kada kawa dimakan. Kalau laban susu, kalau labin batu bata. Itu hanya laban lawan labinnya. Barun, burun, birrun lain matanya. Barun daratan, burun gandum, birrun berbuat baik. Padahal maksudnya anak berbuat baik lalu dibaca burun, nah tak gandum artinya. Nah, makanya disuruh jangan sampai merubah baris yang sampai merubah kepada maknanya. Jangan mengganti satu lafaz dengan lafaz yang lain. Satu bacaan mungkin tidak juga sampai mengganti lafaz bacaan daripada ayat-ayat Al-Fatihah.
Yang kedelapan, membaca semua ayat yang terdapat dalam surah Fatihah. Ayat-ayatnya yaitu ada tuh 7, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan ditinggal bismillahnya. Nah, kita tidak membicarakan orang yang tidak membaca bismillah. Mungkin ada pelajarannya. Pelajaran kita adalah bismillah, kata Rasulullah, ayatun minal Fatihah. Bismillah itu termasuk satu ayat dari Al-Fatihah. Maka wajib dibaca bismillahnya ketika membaca Fatihah di dalam sembahyang. Bismillah. Alamun ada orang kada membaca bismillah bang, kada usah berkekalahian, kada usah batakan mah. Alanya ada belajar. Ada gurunya yang melajari. Tapi kalau kebanyakannya di Indonesia khususnya adalah rata-rata ulama kita adalah membaca dengan bismillah, pun membacanya itu dengan jahar atau dengan nyaring. Bismillah itu luar biasa. Kalau kita amalkan bismillah. Artinya apabila kita membaca bismillah berarti kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', terputus, ay maqtu'ul barakah, terputus keberkahannya. Maka jangan lupa kita selalu membaca bismillah. Hendak makan bismillah, hendak menakar baras bismillah. Jangan sampai bermamai. Jangan sampai marah-marah. Hendak ngambil baras, hendak apa-apa baca bismillah. Karena dengan itu bismillah itu bi kana ma kana wa bi yakun ma yakun. Dengan aku ada yang sudah ada dan aku yang ada yang sedagi yang akan ada. Artinya kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita membaca bismillah, maka kita akan mendapat rahmat Allah. Makanya sudah bismillah ar-rahmanirrahim. Bismillah. Makan apa aja bismillah. Jangan makan nasi kan hanya bismillah, lamun makan sanggar kada bismillah lagi, kada ingat lagi bismillahnya. Banyak minum air bismillah. Apapun disuruh mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang adalah bismillah. Kalau sempurna bismillahirrahmanirrahim itu juga wajib daripada ketika kita membaca Al-Fatihah dimulai dengan membaca bismillah di dalam di dalam sembahyang. Jadi termasuk, jadi jangan kurang ayatnya, yaitu 7 ayat Al-Fatihah termasuk bismillahirrahmanirrahim. Nah, bujur-bujur membacanya. Aku sudah membaca Fatihah terus kedada kelihatannya hasilnya di hati bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya kalau kita mau wakaf ya diwakaf sekalian. Kalau mau wasol bacanya itu boleh wakaf, artinya berhenti setiap ayat, boleh wasol, artinya disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Artinya boleh wakaf. Kalau wakaf setiap berhenti.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kada boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu kada boleh bacaannya. Kalau berhenti berarti harus bernapas. Nah, kalau wasal berarti huruf yang terakhir itu tidak dimatikan. Kalau barisnya terakhirnya barisnya dhammah, ya dibaca dhammah. Kalau barisnya kasrah dibaca kasrah tapi tidak dimatikan. Nah, itu baca cara membaca Al-Fatihah. Nah, jangan seperti tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bacaan namin bacaan bancir ngarannya. Waqaf kana wasal kananya. Nah, jadi kalau mau wasal ya wasal, kalau mau berhenti berhenti, waqaf ya waqaf. Jadi membaca semua ayatnya yang terdapat dalam surah Al-Fatihah termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Membacanya dengan bahasa Arab, tidak boleh terjemahannya. Harus baca Arab. Kalau boleh dengan terjemahnya. Yang ke-10 membacanya di waktu berdiri bagi yang kuasa berdiri. Nah, jadi membacanya di waktu berdiri bagi orang yang kuasa berdiri. Dan membacanya pada tiap-tiap rakaat terkecuali rakaat masbuk. Nah, jadi membaca Fatihah itu adalah setiap rakaat, baik kita sembahyang berjamaah atau sembahyang sendirian. Nah, wajib setiap rakaat baca bismillah. Jadi luar biasa kita. Nah, paling kurang kita baca bismillah, berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari semalaman, minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Menurut di sini kita dipuji Allah Ta'ala, kita puji, lalu setelah kita puji hanya meminta Alhamdulillahi rabbil alamin, memuji kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah memang sampian yang maha pengasih lagi penyayang. Maliki yaumiddin, memang sampian yang menjadi raja di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mulai sudah tak akan sampian, ya Allah aku kada minta lawan nang lain, lawan pian ya minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sudah dipuji-puji hanya memulai, belum meminta lagi. Ya Allah lawan pian aja aku meminta. Kada meminta lawanan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat akan waktu itu ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bisa membaca Al-Fatihah, kita bisa melaksanakan sembahyang. Ini adalah semata-mata pertolongan Allah. Rasakan pertolongan Allah ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian hanya mulai meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri petunjuk aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Tafsirnya minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassalihin, yaitu jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan orang-orang yang mati syahid, dan jalan orang-orang soleh meminta kepada Allah.
Aku beri sebagaimana engkau memberi nikmat kepada mereka, kepada para nabi, kepada siddiqin, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang mati syahid. Aku meminta ya Allah petunjuk seperti yang engkau berikan petunjuk kepada mereka. Jadi kecuali orang yang masbuk boleh tidak membaca Fatihah. Artinya arti masbuk itu orang yang tidak sempat membaca Fatihah beserta imam. Nah, apabila kita sembahyang tidak sempat membaca Al-Fatihah beserta imam dan sempat ruku, maka itu sudah dihitung mendapat 1 rakaat. Itulah cara memperdapati kita sembahyang berjamaah. Jadi batasannya apakah kita ini sudah mendapat 1 rakaat atau tidak? Kalau kita berjamaah, yaitu patokannya adalah sempat atau tidaknya ruku beserta imam. Apabila kita sempat ruku beserta imam, berarti kita dihitung 1 rakaat. Apabila kita tidak sempat ruku beserta imam, maka tidak dihitung 1 rakaat. Setelah imam selesai, maka wajib kita menambah 1 rakaat. Itu tandanya. Nah, kalau kita masbuk. Jadi itu ada 10 perkara, ada 10 syarat kita membaca Al-Fatihah. Nah, jadi dipelajari ya, supaya bujur sambil dipahami daripada arti daripada Fatihah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Merasakan itu adalah dengan pertolongan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur kita. Rabbil alamin. Alhamdulillah, bermula segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, yang mengatur sekalian alam. Jadi apapun yang terjadi, baik pada diri kita, keluarga kita, di sekitaran kita, apapun yang terjadi itulah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu sudah aturan Allah yang maha bijaksana, maka kewajiban kita adalah menerima aturan Allah itu dengan ridha. Nah, wajib kita ridha. Apapun yang diatur Allah kepada kita, nang cocok lawan kita, nang kadakah wajib kita ridha. Karena itulah aturan Allah, dan Allah yang lebih mengetahui dengan akibatnya. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Ya Allah, apapun yang engkau putuskan kepadaku daripada sesuatu perkara, maka jadikanlah akibatnya, kesudahannya itu adalah yang baik. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang daripada masalah ruku dari dalam sembahyang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, ibu bapa kita, dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Anak-anak kita, anak cucu kita dijadikan Allah anak yang saleh dan salihah, mendapat ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirrin nabi wa alin nabi salatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna
وارزقنا اجتنابه اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركات علماءنا يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يقيم توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم سبحانك